Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Kitabun Nikah. Sekarang kita masuk dalam bahasan syurut fin nikah. Kalau bahasa Indonesianya itu persyaratan yang diajukan oleh kedua belah pihak, pihak atau salah satunya dalam akad nikah. Dan ini asyurut fin nikah, yaitu syarat yang dipasang oleh kedua belah pihak, apakah mempelai laki, mempelai wanita, kedua-duanya atau salah satunya, sebelum diadakan akad nikah agar disetujui oleh pihak yang lain. Dan syurut fin nikah ya tidak sama dengan syurutun nikah ya. Ingat ya. Syurut nikah itu bukan syurutun nikah. Syurut nikah itu syarat-syarat nikah. Syarat-syarat nikah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seperti atau disebut dengan rukun, ada yang menamakan rukun seperti wali, mempelai, tidak boleh ada penghalang, dan yang itu namanya syarat-syarat nikah. Ini pembahasannya beda. Ini syurut fin nikah, persyaratan yang dipasang dalam mengajukan akad pernikahan. Bedanya antara syurut nikah dengan syurutun nikah, syarat-syarat nikah bedanya ya. Yang pertama ya, atau di sinilah. Yaitu syarat-syarat nikah dari syariat. Perwalian, harus ada harus perwalian, harus ada saksi. Itu yang pasang siapa? Mempelai atau dari syariat? Dari syariat. Kalau adapun ini dari mempelai, itu beda pertamanya. Syarat-syarat nikah dari syariat, adapun persyaratan nikah dari mana? Dari mempelai. Yang kedua, tidak boleh kedua mempelai bersepakat menjatuhkan syarat nikah. Tidak boleh, kita sepakat ya, calon laki-laki, calon perempuan, kita sepakat nikah, enggak usah pakai wali ya, sepakat ya, ayo nikah, tidak boleh. Karena syarat itu yang pasang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau syarat pernikahan, mau syarat mau enggak, terserah mempelai. Yang ketiga, persyaratan nikah. Persyaratan nikah bisa diklasifikasi menjadi tiga. Nanti akan kita jelaskan apa tiga tersebut. Adapun syarat nikah harus ada, harus terpenuhi dan tidak terbagi-bagi. Taib, syarat asyurut fin nikah, syarat yang diajukan oleh kedua mempelai atau salah satunya, boleh kita klasifikasikan menjadi tiga ya. Yang pertama namanya syartun sahih. Syarat yang sahih, syarat yang sah. Dan ini hukum asal persyaratan nikah adalah sah. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud."
Wahai orang yang beriman, penuhilah janji kalian dalam surat Al-Maidah. Kemudian juga firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan halala haraman atau harrama halalan. Kata Nabi SAW, kaum muslimin harus berdasarkan persyaratan yang mereka sepakati. Kalau sudah sama sepakat, ya sudah, jangan dilanggar. Kecuali syarat tersebut melanggar syariat Allah, baru tidak boleh dipenuhi. Contoh, misalnya kita jual beli, saya syaratkan kamu jual beli, ya saya jual sama kamu dengan syarat kamu belikan saya khamar, yang nggak bisa diterima. Itu syarat tidak sah karena menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Tapi kalau tidak ada penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka syarat tersebut asalnya dipenuhi. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma aufu bihi mas tahlaltum bihil furuj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna haqqas syurut. Yang paling utama syarat yang harus kalian penuhi adalah syarat yang berkaitan dengan pernikahan. Yang dengan syarat tersebut kalian menghalalkan kemaluan wanita untuk digauli. Inilah 3 dalil bahwasanya syarat asalnya hukumnya sah, ya, yaitu dengan dalil ini. Apa ciri syarat tersebut? Ciri syarat tersebut pertama, tidak melanggar syariat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan konsekuensi nikah. Contoh, banyak contohnya. Pertama misalnya, mahar ditambah. Syarat sang wanita mempersyaratkan maharnya 3 kali lipat, 4 kali lipat mahar yang biasa. Misalnya, kamu dari mana? Akhwat dari Tegal. Oh, Tegal biasa mahar 20 juta. Enggak, saya maunya 200 juta. Di orang semua perempuan Tegal 50, misalnya 20 juta. Enggak. Ya, kalau kamu enggak setuju, enggak usah nikah sama saya. Ini boleh-boleh saja. Boleh enggak? Boleh. Ente mau ya ente bayar, kalau enggak mau nikah ya sudah. Dia mau syaratkan paling lipat, mau syaratkan maharnya 1 miliar, terserah dia. Ente setuju, ente ambil. Enggak setuju ya sudah, enggak usah nikah. Paham? Contoh lagi, misalnya kebiasaan orang Bugis ya. Uang panaik. Uang naik katanya. Kalau orang nikah sama orang Bugis, biasanya ada uang untuk mertua, calon mertua. Terkadang lebih mahal daripada mahar ya. Ya. Persyaratnya udah, kalau mau nikah sama putri saya bayar sekian. Ya, 20 juta kayak berapa puluh juta kayak ya terserah, yang penting saling sepakat. Oh, ini putri saya dia sudah insinyur, sudah S2, sudah haji. Uang panaiknya lebih mahal. Saya susah melihara dia ini sampai berhasil seperti ini biayanya. Kamu mau silakan bayar, kalau enggak usah ya. Ini boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Meskipun ini merepotkan ya. Dan banyak merepotkan orang Sulawesi dalam hal ini. Ya, tapi ya boleh-boleh saja secara apa? Syariat. Ente setuju? Setuju enggak ya sudah. Cari yang bisa menikahi putri saya. Ini contohnya uang panaik. Kalau di Jawa kayaknya enggak ada uang naik, enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada, di Jawa naik turun gratis. Istri saya orang Bugis, ya istri saya orang Bugis, tapi waktu saya nikah ya tidak ada namanya uang panaik, sama sekali enggak ada. Saya cuma mahar 140.000. 140.000 itu pun yang walimah istri yang bayar. Antum jangan hasad ya. Yang kedua rumah sewa juga istri yang bayar. Susah mau poligami. Terus yang berikutnya misalnya ya, wanita mempersyaratkan sang wanita harus tinggal di rumah orang tuanya, bersama orang tuanya, ortunya.
Kalau laki setuju boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Contohnya lagi misalnya tidak mau tinggal kecuali di Bandung. Ini juga enggak apa, silakan. Nikah sama istri anak saya syaratnya harus tinggal di Bandung. Kalau calon suaminya setuju, ya oke. Atau sebaliknya suami yang persyaratkan, ukhti kalau mau nikah dengan saya harus tinggal di Bandung karena kerjaan saya di mana di Bandung. Kalau dia setuju, oke. Ini kedua belah pihak boleh. Ini namanya persyaratan dalam apa? Nikah. Ya. Contoh lagi, syarat sang wanita tetap bekerja. Ini contoh. Saya mau nikah sama Anda, tapi saya sudah bekerja sebelum nikah sama Anda. Saya masih punya tanggungan terhadap orang tua. Saya ingin bantu orang tua. Boleh nikah sama saya dengan syarat saya tetap apa? Bekerja. Kalau suaminya setuju, sudah. Dia harus penuhi persyaratan. Bahkan sebagiannya mempersyaratkan sang lelaki ya harus jadi Gojek. Bukan jadi Gojek, maksudnya harus ngantar istrinya bolak-balik ke kantor. Harus antar jemput istri. Enggak apa-apa, kalau dia setuju oke-oke saja. Ya. Terakhir, contoh yang terakhir misalnya syarat suami tidak boleh poligami. Nah, ini repot ini. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan tapi harus disampaikan. Karena ilmu tidak boleh disembunyikan ya. Suami tidak boleh poligami, ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar bahwasanya ini boleh dipersyaratkan. Intinya apa yang boleh dipersyaratkan? Yang boleh dipersyaratkan semua yang tidak haram. Bolehkah suami hidup tidak berpoligami? Boleh enggak? Oh, kita semua tidak poligami. Ya. Kan boleh kan? Dia hidup sah enggak hidup tanpa suami istri cuma satu? Sah atau tidak? Sah. Selama itu perbuatan boleh, istrinya boleh mempersyaratkan. Sama seperti tadi. Boleh enggak kita hidup di Bandung? Boleh. Kalau gitu boleh dipersyaratkan? Boleh. Yang penting setuju maka harus dikerjakan. Ini semua namanya persyaratan yang sah. Paham? Taib, di sini namanya persyaratan yang tidak sah. Namanya syurut mufsidah. Syartun mufsid. Syartun mufsid. Itu syarat yang merusak. Syarat yang merusak akad nikah. Akad nikah. Di sini ada beberapa contoh kata para ulama. Ya. Beberapa bentuk nikah yang merupakan membatalkan akad nikah. Pertama nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Yang kedua nikah tahlil. Yang ketiga nikah syighar. Yang keempat nikah al-mu'allaq atau an-nikah al-mu'allaq. Nikah mut'ah adalah nikah ila ajal. Nikah mut'ah yaitu nikah sampai batas waktu tertentu. Nikah akadnya buyar hingga batas waktu tertentu. Contohnya, saya nikah dengan anti cuma untuk 2 bulan. Itu namanya nikah apa? Mut'ah. Atau cuma 6 bulan. Ya. Dulu Nabi SAW pernah menghalalkan nikah mut'ah dalam peperangan karena kebutuhan daripada terjerumus dalam hal yang haram. Kemudian Nabi haramkan setelah itu. Kemudian setelah itu Nabi apa? Haramkan. Maka menurut ahlu sunnah nikah mut'ah ini haram. Tidak boleh dikerjakan. Hanya masih dikerjakan oleh orang apa? Syiah. Tapi orang Syiah kemudian berikan syarat-syarat yang sangat longgar. Ya, syarat-syarat yang sangat longgar. Sudah saya sempat tulis dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Ya. Di antaranya boleh nikah mut'ah waktunya cuma sejam misalnya. Boleh. Atau nikah mut'ah waktunya cuma sekali berhubungan. Begitu selesai buyar sudah haram. Oh, tutup mata ya. Haram. Ya, jadi nikah mut'ahnya cuma sekali berhubungan. Paham? Kemudian mereka juga mempersyaratkan tidak harus pakai wali. Ya, persyaratannya longgar sekali. Sampai hampir tidak ada bedanya dengan apa? Zina. Bahkan kalau ketemu dengan seorang wanita di jalan, ajak nikah mut'ah, enggak usah tanya dia punya suami atau tidak. Kalau dia mau ya sudah, husnudzon, ya sudah bawa aja. Ya, husnudzon ya. Enggak usah tanya kamu punya suami atau tidak, enggak usah. Tinggal tanya kalau dia mau nikah mut'ah. Ya. Sehingga tidak ada bedanya dengan apa? Dengan zina. Hampir tidak ada bedanya dengan zina, cuma bayar selesai, apalagi tidak pakai wali dan yang lainnya. Sampai pernah kasus besar di Irak atau di mana
salah seorang pemimpin mereka orang Syiah, HP-nya hilang. HP-nya hilang, kemudian kedapatan sama muridnya, dibuka ternyata di situ banyak klip-klip hubungan seks antara sang guru dengan sebagian istri temannya. Nah, maka dia ngamuk. Karena boleh-boleh aja, yang penting kalau setuju, enggak usah tanya-tanya, ya husnudzon, oke ya. Ini hukumnya haram ya. Nikah tahlil, ya la'anallah al-muhallil wal muhallal lahu. Kata Nabi SAW, Allah melaknat nikah yang nikah tahlil, lelaki yang nikah tahlil. Nikah tahlil itu maksudnya suami sudah menceraikan istrinya talak 3, kan tidak boleh kembali. Dia hanya boleh kembali, kata Allah, hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau dia sudah nikah dengan lelaki yang lain, fa in talaqah, dinikahi, digauli, dicerai, baru boleh kembali lagi pada si A. Jadi kalau si A sudah menceraikan istrinya talak 3, maka si istrinya enggak boleh balik lagi kepada si A. Haram selama-lamanya. Sampai si A nikah sama lelaki lain, misalnya si B, ya. Nikah dengan si B, B harus menggauli si cewek ini, si wanita ini. Kalau sudah digauli, dicerai, baru istrinya ini bisa balik lagi kepada si A. Kalau dinikahi tidak digauli, enggak boleh. Syaratnya harus dinikahi dan digauli. Nah, si A bingung, gimana ini? Dia enggak bisa balik sama istrinya, maka dia sewa si B, B. Nih. Kamu pokoknya tugasmu selesai langsung cerai. Ya, itu namanya nikah tahlil. Ya. Makanya mengatakan ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang kambing sewaan, yaitu tadi. Seakan-akan kambing sewaan untuk gauli istrinya, kemudian apa? Dicerai. Adapun dia bilang, kamu nikah istri saya, jangan korek-korek ya, awas ya. Enggak boleh, harus digauli baru sah. Digauli, dicerai baru kembali. Faham? Kalau si A bersepakat dengan si B, dua-duanya terlaknat. Bagaimana kalau si B tidak bersepakat dengan si A, si B ingin tolong? Si B ingin tolong saja, waduh kasihan si A sama istrinya. Ya sudahlah, enggak bisa balik, saya mau tolong, saya nikah sama istrinya, nanti saya mau ceraikan. Boleh atau tidak? Sama, hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Tidak boleh orang menikah kecuali kalau berhasrat. Dia nikah, ya sudah. Dia memang ingin pernikahan. Kalau di tengah jalan dia cerai, ya itu urusan lain. Itu urusan lain. Adapun dia nikah untuk menolong, maka enggak. Nah, dia begitu dia tolong, aduh, enggak usah saya tolong, lanjutin aja. Tapi ininya enggak boleh. Apakah dengan kesepakatan atau tidak kesepakatan dalam rangka untuk menceraikan supaya bisa kembali kepada suami pertama, itu namanya nikah apa? Tahlil, ini hukumnya juga haram. Nikah syighar yaitu pernikahan. Ini tadi namanya nikah penghalalan. Nikah untuk menghalalkan wanita yang ditalak 3, kembali kepada suaminya. Adapun nikah syighar yaitu maknanya begini, si A dan si B sama-sama punya putri, kemudian si A bilang sama si B, saya nikahkan putriku dengan kamu. Si A bilang kepada si B, wahai B, saya nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat kamu nikahkan putrimu dengan saya. Tidak usah pakai mahar. Ini boleh kan? Kalau tanpa ada kesepakatan tidak apa-apa. Si A nikah dengan putrinya si B nikah dengan putrinya si A. Ya. Itu namanya nikah syighar. Maka kata para ulama hukumnya tidak sah kalau dengan kesepakatan. Kalau terjadi kebetulan ya enggak ada masalah. Ya. Si A nikah dengan putrinya si B. Lama-lama ternyata si B naksir juga sama putrinya si A tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau sepakat, ya, maka itu hukumnya tidak sah. Apakah dengan menjatuhkan mahar ataukah dengan mahar, dua-duanya haram, ya. Paham nikah syighar? Paham ya? Nikah al-mu'allaq maksudnya nikah dikaitkan dengan masa depan yang tidak jelas. Nikah yang sahnya dikaitkan dengan masa depan. Yang tidak jelas. Seperti saya nikahkan kamu dengan putriku kalau ibunya setuju. Maka akad ini ketika itu belum sah. Akad tersebut belum apa? Sah. Karena ibunya setuju enggak setuju kita enggak tahu. Ya. Tapi kalau akadnya nanti tunggu ibunya setuju itu akad lain. Tapi kalau sekarang saya nikahkan kamu, kalau ibunya setuju akad itu tidak sah. Tapi nanti kalau ibunya setuju ya akad baru, paham? Ya. Sama contohnya ya.
saya nikahkan kamu dengan putriku jika turun hujan misalnya. Kalau sekarang enggak apa-apa. Kalau pas musim kemarau, kapan hujan turun? Suatu yang tidak jelas ya. Ya, atau sama. Jadi tidak sah sekarang, mau sah ya nanti aja misalnya. Nikah sigor tadi sudah kita jelaskan. Taib ada namanya yang tersebar, ada namanya di sini permasalahan ya, permasalahan. Nikah biniyati tolak, nikah dengan niat menceraikan. Bagaimana hukumnya? Nikah dengan niat menceraikan, ya, ada dua, ya. Niatnya, ya, niatnya hanya menceraikan, sekedar menceraikan. Niatnya untuk main-main, puas-puasan, apa? Puas-puasan. Maksudnya gimana? Jadi gini, ini hukumnya apa? Jumhur ulama ini ada khilaf, ya, ini ada khilaf. Tapi yang benar sah menurut jumhur, menurut mayoritas. Misalnya seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, dia ingin nikah tapi dalam niat dia nanti saya mau ceraikan bulan depan, tapi dia tidak ungkapkan, paham? Kalau dia ungkapkan berarti nikah mut'ah karena sampai pada batas tertentu, paham? Tapi sang istri tidak tahu. Dia cuma dalam hatinya kebetulan saya tinggal di luar negeri ya, nanti insya Allah bulan depan saya balik ke negeriku ya saya ceraikan aja lah. Paham? Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya kata para ulama secara syariat boleh. Karena orang pun kalau dia di tengah jalan mau cerai ya dia tidak niat itu pun kemudian tiba-tiba dia ingin cerai boleh-boleh saja. Paham? Boleh-boleh saja. Apalagi dia belum ungkapkan, hanya sekedar niat. Karena itu pun dia bisa juga berubah. Setelah dia nikah, ternyata dia tidak mau menceraikan. Beda kalau dia ucapkan, saya mau nikah dengan anti 2 bulan saya cerai. Ini nikah mut'ah. Paham? Tapi kalau dia tidak ungkapkan, itu namanya an-nikah biniyati tolak. Nikah dengan dalam hati niatnya untuk menceraikan. Menurut jumhur ulama, itu boleh. Ya. Terkadang seorang muslim terpaksa melakukannya. Misalnya dia belajar di luar negeri, kemudian nikah dengan misalnya seorang Nasraniyah, dia niat seperti itu. Ya, selama dia tidak ungkapkan dan bisa jadi berubah hatinya, maka hukumnya boleh. Yang kedua, kenapa hukumnya boleh? Karena pertama dia tidak ungkapkan, yang kedua bisa jadi pernikahannya berlanjut, yang ketiga memang lelaki pun tidak dia tidak niatkan cerai, tiba-tiba setelah dia nikah dia mau cerai, boleh-boleh saja ya. Yang kedua bentuknya permainan, ini sepakat haram, ini haram ya, sepakat haram. Memang dia untuk main-main aja, dia nikah sini ya. Sudah dia ceraikan sebulan saya mau ganti lagi yang gitu. Dia cari daftar perempuan 10. Nomor 1 bulan, nomor 2 bulan, nomor 3 bulan. Ini enggak boleh namanya main-main. Ini namanya mempermainkan apa? Kemaluan wanita-wanita kaum muslimin. Tidak boleh seperti itu. Adapun yang ini memang ada khilaf tapi tentunya lebih baik ditinggalkan meskipun dibolehkan tapi lebih baik apa tinggalkan karena siapa yang ridho kalau anak perempuan kita ternyata dinikahi oleh seorang laki yang sudah niatkan mencerai sejak apa? Awal, paham? Meskipun ini yang benar boleh. Ini meskipun menurut jumhur boleh, namun sebaiknya apa? Ditinggalkan. Ditinggalkan. Baik, syarat yang ketiga namanya syartun fasid. Syartun fasid. Syarat yang rusak. Yang tidak benar, hanya saja tidak membatalkan akad nikah. Kalau yang ini merusak atau membatalkan akad nikah. Ini contohnya apa? Contohnya seperti ya. Contohnya nikah tapi tidak kasih nafkah. Atau sebelumnya nikah tapi tidak bayar mahar. Nikah tapi tanpa mahar. Tapi tanpa mahar. Yang kedua, nikah
tanpa nafkah. 3, nikah tanpa digauli. Nikah ya, tanpa adil. Ini semua syarat-syarat ini bermasalah karena masa mau nikah tidak mau kasih apa? Nafkah ya. Ya. Tetapi dia tidak masuk dalam syarat-syarat nikah. Dia tidak masuk dalam syarat-syarat nikah. Dia tidak mempengaruhi syarat-syarat nikah. Hanya saja dia bertentangan dengan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Nah, bagaimana hukumnya nikah dengan syarat demikian? Untuk yang pertama, yang ini, menikah tanpa mahar, dia bilang sama si akhwat, saya mau nikah dengan kamu tapi saya tidak mau bayar mahar. Akhwatnya setuju, bagaimana? Makanya ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf ya. Ibnu Taimiyah mengatakan hukumnya tidak sah. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Dihalalkan bagi engkau untuk menikah ya. Selain daripada itu nikah-nikah yang halal dengan syarat anta betagu bi amwalikum, harus dengan harta kalian. Itu harus dengan apa? Mahar. Yang boleh menikah tanpa mahar dan sah cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada seorang wanita ingin menghadiahkan dirinya kepada engkau wahai Nabi, silakan kau nikahi tanpa mahar enggak apa-apa, tapi ini hanya murni untuk engkau, yang lain tidak boleh. Maka jika ada seorang laki menikah dengan seorang wanita tanpa mahar, dia syaratkan tidak mau bayar mahar, maka ada khilaf. Ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ya, lebih baik ditinggalkan. Adapun yang selanjutnya, nikah tanpa nafkah. Ya. Dan ini terjadi di zaman sekarang ini, terutama di misalnya di Arab Saudi atau di negara-negara maju. Banyak jumlah wanita lebih banyak, wanita-wanita yang berhasil, wanita-wanita karir, yang duitnya banyak tapi suaminya enggak punya. Dia punya duit banyak tapi suami enggak punya. Kenapa? Dia sudah mencapai derajat yang tinggi, yang mau ngelamar takut. Ya, yang ngelamar enggak punya duit, ya. Sehingga dia akhirnya membiarkan dirinya, saya boleh dinikahin, enggak usah kasih nafkah. Yang penting saya ada teman untuk ngobrol, teman untuk tidur, misalnya tempat untuk mahram. Kalau saya mau umrah, saya mau haji, ya. Sehingga akhirnya timbul istilah namanya nikahul misyar. Nikahul misyar itu nikah yang di mana para wanita menggugurkan hak-hak mereka. Nikah saya tidak usah dinafkahi. Nikah saya kok tidak usah adil. Kok sama istrimu ya 5 hari sama saya 2 hari enggak ada masalah. Kok sama istrimu 28 hari sama saya 2 hari enggak apa-apa. Ya, yang penting ketemu saya ya. Misalnya, dia jatuhkan hak-hak dia. Maka bagaimana hukumnya seperti ini? Maka ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Ya, karena namanya kewajiban laki-laki kasih apa? Nafkah. Ini enak-enak aja sudah ngerasain wanita, kemudian dia tidak bayar, gratisan ya. Maka sementara Allah perintahkan untuk apa? Bayar untuk kasih nafkah. Maka ini ada dua kondisi. Pertama, jika syarat ini sebelum akad. Yang kedua, jika syarat ini setelah berjalan pernikahan. Berjalannya pernikahan. Kalau syarat ini setelah berjalannya pernikahan, misalnya seorang menikah punya istri 2, kemudian istri tuanya bilang, ya sudahlah, kamu adalah enggak usah tidur lagi tempat saya lagi konsen mau ibadah. Sudah kamu sama istrimu sana 5 hari, sama saya 2 hari. Berarti setelah pernikahan dia yang ridha menjatuhkan haknya. Maka ini tidak ada masalah, ini sah. Ini tidak ada khilaf akan bolehnya. Misalnya seorang menikah dengan seorang wanita atau wanita tersebut kerja kaya raya, dia bilang udah mas kamu enggak usah kasih nafkah, uangmu enggak ada. Sudahlah saya yang nafkahin kamu kalau kamu mau. Ya boleh-boleh saja ya. Berarti setelah pernikahan baru dia jatuhkan apa? Hak dia. Ini enggak ada masalah. Seperti Saudah dia menghadiahkan jatah nginap dia kepada Aisyah. Nabi tidak nginap di Saudah karena Saudah menghadiahkan jatah nginapnya kepada siapa? Aisyah. Tapi ini terjadi setelah proses pernikahan berjalan. Yang jadi khilaf adalah jika dipasang tatkala akad nikah.
Bagaimana hukumnya? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan halal, ya. Sebagian mengatakan makruh, ya. Wallahu alam, saya enggak tahu yang benar yang mana, ya. Tetapi memang kebutuhan mendesak. Mungkin kita di sini enggak begitu merasakan, tapi di daerah kota-kota besar, di daerah-daerah seperti di Arab misalnya banyak wanita-wanita yang sudah gadis tapi sudah tua, ya, dan mereka punya uang dan mereka banyak alasan, kadang mereka harus tinggal sama orang tuanya. Sudah, saya tidak usah tinggal sama kamu, saya ingin tinggal sama keluarga saya, kamu datang aja sesekali, ya. Wallahu alam, oleh karenanya sebagian ulama membolehkan, membolehkan kalau kondisinya memang memungkinkan, ya. Taib, kalau sudah tolong dihapus.